Ya, saya ucapkan selamat petang, selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera kita. Kita akan memulai ibadah dan dalam kita disertai Tuhan Putri. Karena itu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu Sudahkah Kita Mempersiapkan. Jemaat-jemaat yang akan hadir di tempat ini, kiranya Engkau pimpin Tuhan, tidak kurang satu apapun Tuhan, untuk dapat menikmati jamuan pesta perkawinan domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayan-pelayan yang mengambil bagian Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, sucikan, kudus hati kami Tuhan, kiranya untuk melayani tempat ini Tuhan, supaya bertambah Tuhan, kami tambah rindu Tuhan untuk melayani tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi kami Tuhan dari segala Tuhan roh-roh jahat Tuhan yang mengganggu tempat ini Tuhan. Kiranya kita bersama-sama ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, iblisnya Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan,
firman-Mu juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menceritakan firman-Mu, kiranya Engkau yang bukakan hati hamba-Mu Tuhan supaya memberitakan firman-Mu dengan murni Tuhan, tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, mari yang percaya saya katakan amin. Kita ganti jadi selama lagi Tuhan datang. Tak lama lagi Tuhan datang. Kita nyanyikan nyanyian Ku Terbang. Ku Terbang.
kita ada di sana. Amin. Ya. Kita nyanyikan nyanyian Rohmu yang tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang sanggup memberi kepada kami jawaban juga solusi dari semua persoalan hidup kami dan berbagai-bagai tantangan hidup yang sedang kami hadapi. Firman-Mu adalah satu-satunya jawaban bagi kami ketika kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu, maka hati kami akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Sebab firman-Mu sanggup menghapus air mata kami, sanggup menjawab seru doa kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada bagi kami. Sebab firman-Mu adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Firman itu juga yang akan kami dengarkan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci, juga yang mengikuti ibadah pendalaman Alkitab Firdaus ini secara online, baik langsung maupun siaran tunda. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti. Puji Tuhan, kita akan masuk pada
pemberitaan firman Tuhan. Jadi pendalaman Alkitab kita adalah mengenai kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah buku yang dari 66 buku. 66 buku. Jadi inilah yang terakhir menutup semua kitab, sebab kitab Wahyu ini bicara soal zaman akhir, hari-hari terakhir. Ya, jadi kita harus mengerti kitab Wahyu supaya kita mengerti rencana Tuhan ke depan bagi kita semua, bagi gereja Tuhan, bagi dunia, bagi alam semesta, baik surga, bumi, dan alam maut. Di dalam kitab Wahyu semua diceritakan secara lengkap. Amin. Secara lengkap. Jadi ini penutup Alkitab. Jadi mau tidak mau harus mengerti kitab Wahyu. Dan kita sudah memasuki pasal 4, ya, di mana pintu surga. Pintu surga terbuka berarti kesempatan terbuka. Amin. Kesempatan terbuka. Coba Wahyu pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. 24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, menaiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, jadi disuruh naik. Rohani mana? Jangan terus diam statis, ya. Tapi menaik dari pintu gerbang, ya. Dari pintu gerbang, nanti percaya, bertobat, dibaptis sampai ikut 3 ibadah, ya. Ibadah pendalaman Alkitab, ya. Pendalaman Alkitab, ya. Ini ibadah umum pertama, ini ibadah doa, ya. Udah itu masuk ke ruang kudus. Ya, ini petunjuk bagi kita. Jadi ada petunjuk supaya kita jangan buta. Kalau saya sudah percaya apa ya? Ya, sudah percaya, betul. Ini percaya, ini percaya, ini bertobat, ini dibaptis. Ya. Jadi sudah semua dibaptis nih. Sudah semua dibaptis. Baptis salah. Baptis salah. Kemudian sudah itu Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ya. Nah, baru 3 ibadah ikuti, ibadah umum, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa penyembahan. Kalau sudah lengkap 3-tiganya sudah pasti memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat ukuran Tuhan. Berarti saudara sudah siap menanti menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Ini sudah lengkap ibadahnya 3-3 ini. Lalu sudah lengkap atau baru satu saja? Apa hanya ibadah umum? Nah, saya kira ini udah tambah lah, udah 2 ya. Ini ikut pendalaman Alkitab. Ibadah doa ikut semua. Ikut ibadah doa. Udah ikut? Belum ya. Kalau mau diangkat ya harus. Ya. Kalau mau diangkat. Ya. Jadi kalau tidak ikut di situ berarti tidak ikut di. Tidak ikut diangkat. Mau diangkat atau mau tinggal nih? Lo nggak pakai duit kok, cuma modal ibadah. Nggak pakai apa? Kalau pakai duit mungkin wah, Tuhan bisa dipersalahkan. Tuhan kok pakai duit segala macam. Saya nggak pakai duit. Nanti hanya orang kaya kan dia bisa masuk surga. Tapi baik kaya, baik miskin, baik tua, baik muda, sama saja diminta ibadah. Amin. Nah, ibadah di ruang suci, amin, lengkap semua. Sudah diukur, ya udah selamat. Kalau tidak nanti tertinggal. Ingat ini kedatangan Tuhan ini sudah dekat sekali, ya. Nah, pandemi ini salah satu ciri kedatangan
Tuhan sudah dekat. Sebelum Tuhan datang, apa dulu yang datang? Apa yang datang? Penyakit apa? Sampar dan demam. Sampar itu artinya menular. Demam itu corona. Corona. Ya. Melanda seluruh dunia. Ya. Hanya baru sekali ini melanda seluruh dunia. Ya. Nah, ini kegenapan firman. Jadi mau tidak mau kita sudah mempersiapkan diri. Amin. Jangan nanti tertinggal. Ayo, yang punya anak, ya ajak anaknya. Yang punya mantu, ajak mantunya. Jangan nanti tertinggal. Saudara sudah lebih dulu mengetahui pengajaran. Ya, pengajaran ini dibukakan zaman akhir, ya, supaya kita nanti ikut terang. Nanti Tuhan beri kepada kita sayap burung nasar. Diberikan apa? Diberikan apa? Sayap burung nasar. Kepada mempelai perempuan diberikan sayap burung nasar. Coba Wahyu pasal yang ke-13. Perhatikan. Wahyu 12 ayat 13. Wahyu 12 ayat yang 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki Ya, itu. nah ini anak apa ini mempelai perempuan melahirkan anak laki sudah mengandung, ya. Nah, sedang mengandung sudah lahir anaknya, ya. Terus Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. ya, diberikan apa? Sayap dari burung nasar yang besar. Makanya ada yang kita mengatakan, oh Tuhan, berikanlah sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci. Semua harus penuh Roh. Semua harus penuh Roh. Itu kekuatan kita. Naik surga nggak pakai duit, nggak pakai mobil, nggak pakai pesawat. Malah nanti bisa jatuh ke bawah pakai kaki. Tapi Tuhan beri sayap burung nasar. Kita terbang tinggi meninggalkan dunia yang panah ini, terus supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa itu 1 tahun, terus dan 2 masa 2 tahun, terus dan setengah masa. setengah tahun. 1 tambah 2 tambah setengah, dari berapa? 3,5 masa. 3,5 tahun sama dengan 42 bulan. Berapa bulan? Sama dengan 1.260 hari. 1.260 hari. Dipakai hari 126 hari. Dipakai bulan 42 bulan. Dipakai tahun 3,5 tahun. Tuhan itu memberi pengertian begitu dalam pada manusia. Ya, hari dipakai 1.260 hari. Bulan dipakai berapa bulan? Tahun dipakai berapa tahun? 3,5 tahun. Dipakai menjelaskan kepada manusia supaya manusia siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, jadi jangan fokus ke duit lagi. Jangan fokus ke apa? Duit perlu, tapi bukan duit yang duit perlu. Di sini pakai duit. Kalau pakai motor pakai apa? Bensinnya pakai apa? Pakai duit. Olinya pakai apa? Duit. Ordernya duit. Memang butuh. Bagaimana kalau dari Bekasi ke sini jalan kaki? Jam berapa sampai? Dengan ada kendaraan cepat, naik angkot cepat. Ya. Tapi bukan duit ya, saudara. Ya, bukan itu. Utamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan mengutamakan kita. Utamakan ibadah, amin. Utamakan ibadah. Ini peringatan ini udah tegas, ya. Tegas dari Tuhan. Ya. Jadi jangan bermain-main lagi. Ya. Jangan sampai nanti
tempat kita, kedudukan kita diganti sama orang. Jangan diganti sama orang lain. Ingatlah Raja Saul. Raja Saul, kalau dilihat dari Alkitab, namanya sudah ditulis dalam kitab. Dia raja pertama di Israel, diurapi lagi, tapi kemudian jatuh dan terhilang selama-lamanya. Dihapus namanya dari apa? Kitab. Yudas juga begitu. Yudas itu rasul Tuhan, malah dapat kepercayaan sebagai bendahara. Cuman Yudas diam-diam mencuri milik Tuhan. Akhirnya dia apa? Menjual Tuhan. Dari pencuri jadi penjuru. Yang dijual siapa? Tuhan. Baru satu-satunya manusia berani jual siapa? Dimulai dari apa? Dari apa? Mencuri. Pernah mencuri? Hah? Halo? Pernah mencuri? Hah? Ya? Kalau mencuri itu ada pernah ya? Hah? Halo? Pernah gak? Pernah gak mencuri milik Tuhan? Udah berapa kali? Kira-kira pencuri masuk surga enggak? Pencuri masuk surga? Enggak kan? Di mana ayatnya pencuri gak bisa masuk surga? Ada yang begitu? Ada ayatnya? Coba di mana ayatnya pencuri gak bisa masuk surga? Ada? Gak ambil bagian, coba. Korintus berapa itu? Ya, 1 Korintus berapa? 6 ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Udah benar tuh, 1 Korintus 6. Ayat berapa? 9. Ya, perhatikan. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang-orang yang tidak adil terus janganlah sesat. Orang cabul terus penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, baik, pencuri terus orang kikir, orang apa nih? Apa artinya kikir? Tadi mereka secap jahe. Di sini nggak ada yang kikir, semua murah hati, amin. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena akan mendapat kemuliaan. Ya. Jadi ini kata firman Tuhan. Terus pemabuk. Pemabuk ada di sini, pemabuk. Ada? Ada. Nanti pula juga ada lagi kan? Amin. Begitu pula juga tidak ada. Ini firman mengubah kita. Ya. Jangan ada pemabuk. Terus Pemfitnah, suka fitnah orang terus, dan penipu, nipu terus tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Dulu kita seperti itu semua, tapi sedikit demi sedikit dibuang, akhirnya hidup tanpa dosa. Amin. Karena masuk surga itu harus suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, ya, karena mereka akan
memandang Tuhan. Orang suci bisa memandang Tuhan. Ya, orang berdosa akan kuat di hadapan Tuhan. Ya, nggak akan kuat. Nanti akan tergeletak melihat kemuliaan Tuhan. Ya, tapi orang suci itu dipersiapkan untuk memandang Tuhan. Jadi masa-masa pandemi ini harus sungguh-sungguh. Amin. Ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Jujur kepada Tuhan. Ya, kalau kita jujur, Tuhan tidak pernah menipu manusia. Tidak pernah menipu manusia. Ya, Dia sungguh-sungguh akan membela kita, menyelamatkan kita. Ya, Alkitab mengatakan pada hari keburukan harta tidak berguna. Sekali lagi, pada hari keburukan harta tidak berguna. Tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut, dari neraka. Kita diselamatkan. Jadi uang nggak bisa menyelamatkan manusia, nggak bisa menyelamatkan. Kalau uang bisa menyelamatkan, orang kaya nanti bisa masuk surga, orang miskin binasa. Ya. Tidak bisa harta menyelamatkan manusia. Jadi ini masa pandemi ini peringatan, ya, peringatan. Makin kesini makin berat, makin apa? Makin berat, makin berat, makin berat. Ya. Saudara lihat di mass media bagaimana orang membunuh diri, ya, karena tidak bisa lagi bertahan hidup. Mau makan tidak bisa makan, nggak bisa. Pikir dia daripada kau mati kelaparan, lebih baik bunuh diri. Sudah banyak pernikahan akhirnya bubar. Ya, saya nggak mampu lagi bayar mencukupi beli beras buat kamu, ya pisah saja. Ya, saya mau hidup sendiri saja. Masak, ya, masak kantor apa itu? Apa namanya? KUA, masak, banyak sekali. Minta apa? Cari. Pandemi membuat orang harusnya makin bersatu, ya, makin bersatu. Ini malah bisa. Ya, anaknya bagaimana? Ikut siapa? Ya, ikut bapak, kehilangan ibu, ikut ibu, kehilangan bapak. Ya, dibagi dua nggak bisa. Ya, udah banyak korban. Ya, dari masa pandemi itu baru startnya, baru berapa bulan, kalau dilihat mungkin tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang. Disusul nanti dengan materai, disusul dengan sangkakala, disusul dengan tapi Alkitab mengatakan itu tidak menimpa. Amin. Tidak menimpa. Tuhan jaga tuh orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti dibedakan. Amin. Dibedakan. Jadi mulai sekarang serius ikut Tuhan itu serius. Ya. Kalau selama itu setengah hati, tambah jadi penuh hati kepada Tuhan. Ya. Kalau ibadahnya umumnya ya hanya baru satu kali, ya tambah dua kali, dan dua kali tambah tiga kali, ya, tambah, makin bertambah kepada Tuhan, ya, bukan makin dikurang. Jadi kita ini hidup pada zaman akhir telah tiba, ya, telah tiba. Jadi kita ini mempersiapkan diri, jangan setengah-setengah, ya. Kalau dalam kitab Wahyu disebut pakaian harus punya pakaian. Nah, Wahyu pasal 19. Perhatikan. Ayatnya yang ke-6 lagi. Wahyu 19 ayat 6. Perjamuan kawin anak domba. Ya, perjamuan kawin anak domba. Ini pesta. Ada juga pesta lain, tapi pesta yang dibuat oleh setan.
sekarang juga pesta. Korbannya adalah manusia. Manusia nanti jadi korban, dimakan oleh kuasa kegelapan yang dari manusia. Ya, perhatikan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ya, mulai masuk kerajaan 1000 tahun ini, buat 20 sudah mulai kerajaan 1000 tahun. Ya, terus marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. ya, telah tiba. Jadi pelajaran mempelajari bukan karangan-karangan manusia. Memang ada dalam Alkitab. Tubuh Kristus itu kita jadi mempelai. Mau jadi mempelainya Tuhan? Nah, kalau tidak mau jadi mempelai Tuhan, nanti mempelainya setan. Mempelainya setan. Ya, terus perhatikan. Dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pengantinnya telah siap sedia. Jadi ibadah itu juga harus siap sedia. Jangan sudah mulai ibadah baru mandi air tenang. Sudah dipersiapkan waktu. Oh, hari ini Rabu jam 6 kebaktian pendalaman kita. Berarti saya mandi jam segini, berangkat jam segini, sampai jam segini. Hari Selasa setengah 7 doa. Berarti perjalanan segini, ibadah sekian, pulang nanti sekian. Rencana. Nah, itu namanya hatinya dikasih kepada Tuhan. Diberi hatinya kepada Tuhan. Waktunya diberi kepada Tuhan. Ya, terus perhatikan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Kain lenan halus terus. Yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Terus lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba. Amin. Berbahagia. Jadi kita sedang berbahagia sekarang. Amin. Berbahagia. Bahagia ini melebihi makan, minum, pesta jasmani. Ya, kita ini sekarang dijamu dengan makanan rohani. Terus perhatikan. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Pesta kawin anak domba Allah. Ini benar-benar perkataan dari Allah, bukan perkataan manusia. Ya, jadi kita ini sedang dipersiapkan menuju sebuah pesta terbesar sepanjang zaman. Itulah pesta kawin anak. Kita mempersiapkan pakaian, ya, pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan, yaitu perbuatan yang benar dari orang-orang suci. Orang suci itu perbuatannya harus benar, harus benar. Yang pedagang timbangannya betul, pedagang, timbangannya harus apa? Harus apa? Kadang bikin di situ apa? Dikasih apa? Koin. Cepat kaya. Cepat kaya. Dari 1 kilo 1 ons. Berapa ons? 1 ons. 10 kilo dapat 1 kilo. Dari 1 kuintal dapat 10 kilo. Dari 1 ton dapat 100 kilo kali-kali. Baik, cepatkan. Cepatkan. Wah, Tuhan itu lihat semua timbangan. Dia lihat semua neraca palsu. Dia lihat semua. Jangan cepat kaya cara begitu. Alkitab mengatakan walaupun sedikit demi sedikit, ya, tapi tidak bocor, tidak apa?
tidak bocor. Banyak orang punya cepat kaya, cepat dia punya duit, tapi pundi-pundinya bocor. Dapat 10 juta, bocor 11 juta. Jadi apa? Dapat 5 juta, bocor 5,5 juta. Bocor bocornya itu tutup. Jujur di mana? Amin. Jujur kepada Tuhan. Ya. Nah, perpuluhan juga jujur. Nanti Tuhan juga benar-benar engkau jujur kepada Tuhan. Ya. Nama tidak dihapus dari kita. Jadi kau bahagia di tempat diri, kau merasa senang melakukan firman Tuhan, senang sekali melakukan ini masa diberi kita waktu. Mungkin udah banyak orang lebih dulu mati dari kita, bukan karena kita lebih baik, bukan. Mungkin mereka juga orang baik, tapi lebih dulu mereka mati. Supaya dengan saya, satu kelas dengan saya, sudah banyak yang tidak. Sudah banyak yang tidak. Bukan sedikit, sudah banyak. Ada dulu teman saya, ranking. Tapi waktu dia kerja, atau berbeda, putus tali itu, katolnya itu putus pas dia dibawa. Orang pintar. Teman saya lagi orang kaya. Kalau di kampung itu sudah punya mobil juga kaya. Zaman saya itu punya sepeda disebut orang kaya. Tahun 60 punya sepeda itu sudah 50, punya sepeda sudah dianggap orang. Jadi bukan sepeda, sudah berapa dia punya motor. Motor itu mobil maksudnya. Satu kali naik mobil, pas waktu itu dia melihat dari jendela, dari lawan arah datang mobil, plus kepalanya melintang. Mati. Orang kaya. Dalam hati saya, Tuhan masih Tuhan di. Pernah saudara dalam bahaya? Pernah dalam bahaya? Masih Tuhan lindungi? Itu perhatian Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah. Jadi sudah mungkin banyak pengalaman mengalami jalan yang bahaya. Saudara masih tetap dijaga oleh Tuhan. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan sayang pada saudara. Tuhan mengasihi di tengah banyak bahaya yang mengancam hidup kita. Selalu tangan Tuhan balik. Ya, kan ada ayat mengatakan, walaupun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dalam bahaya, tapi Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Ya. Jadi bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan. Ya. Kita ini sedang dipersiapkan yang menuju sebuah pesta. Harus diperhatikan apa? Pakaian. Mari bagian-bagian terakhir. Matius 22 perhatikan. Ya, Matius pasal 22. Ya, ayat 1. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan pada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, itu anaknya itu Tuhan Yesus, Sang Putra. Terus ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Yang dia undang, ya, sudah pertama dengan tertulis, ya, sudah hari hanya diberitahu lagi.
Datang lagi hamba-hambanya, sudah siap, sudah dipersiapkan pesta. Tapi beda nih orang. Terus perhatikan. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Diundang lagi lewat hamba lain. Ini perhatian. Ya, perhatian raja ini kepada undangannya terus. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Semua telah apa? Ya, sekarang ini dalam bentuk ibadah. Ibadah sebenarnya ibadah yang Tuhan siapkan untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Ya, semua sudah Tuhan siapkan. Apapun masalah kita, tinggal kita percaya Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Terus perhatikan. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak memindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Ya, orang di persimpangan jalan nggak punya rumah, nggak punya tempat bernaung, gelandangan-gelandangan, di gang-gang tinggalnya di kolong jembatan. Ya, terus perhatikan. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Di jalan-jalan, orang-orang yang tidak punya status, ya terus orang-orang jahat dan orang-orang baik. Orang jahat pun diundang. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Orang jahat pun diundang. Terus Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. tidak berpakaian, tidak mengenakan lenan, terus Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. ya di sana terdapat ratap dan kertas gigi. Apa itu? Merah. Hanya dua kemungkinan, sorga atau nggak ada di tengah-tengah. Cuma dua saja, antara sorga dan neraka. Pilih mana saudara? Pilih mana saudara? Sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh. Kalau ada obat menghilangkan corona ini sudah dari kemarin sudah bisa dilihat, tapi buktinya tidak. Jadi kita ini sedang diperingatkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Terus Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. moga-moga kita semua tidak hanya dipanggil, tapi sampai di mari kita berdoa kepada Tuhan. Yesus harapan jiwa. Ada tempat, yaitu di surga, sedang menunggu kita.
tetapi wujud dari korban-Mu, tubuh dan darah-Mu yang sanggup menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati rohaninya. Di dalam perjamuan suci ada mujizat Tuhan sesuai kebutuhan kami. Kami akan menerima dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan bagikan kornya. Yesus
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mohon ampun atas segala dosa. Dan kita mau mengandalkan kita angkat cawan dari Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam darah. Mari kita angkat tangan sejenak. Kita berterima kasih buat firman yang kita dengarkan. Janji perlindungan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna, keselamatan yang sempurna, yang tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun. Hanya Tuhan Yesus, hanya Dia yang bisa memberikan padamu. Kalau Dia mau melindungi saudara, melindungi kita, memelihara kita, pasti kita terpelihara, dicukupi kebutuhan kita, dilindungi kita dari COVID-19 ini. Kita merasa aman dalam lindungan Tuhan, merasa aman dalam naungan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah kepadamu, kami bersyukur buat janji yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada penyakit, jamah penyakitmu. Kalau persoalan
masalah kehidupan dalam hal apapun, taruh tanganmu pada dadamu, angkat tangan kananmu. Hamba berdoa buat sekalian anak-anakmu. Banyak kebutuhan kami Tuhan, hanya Engkaulah sandaran kami, Engkau yang bisa memelihara kami, mencukupi kebutuhan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, dan cukupi kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari duduk. Kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Kita akan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian. Nyanyian suara hati kedatangan. Suara tentang kedatangannya kembali di karunia semua kita dengar nyanyi. Kempahan bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar suara harga datangannya kembali, suara yang mati nyaring bagiku. Semakin tarik hingga tiba hari itu, terdengar suara Bapa yang di depan. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan mengganti, membalas berlipat kali ganda. Sebagai waktu tempat kita hari Sabtu ibadah online Remaja Muda, Minggu ibadah online sekolah minggu, kemudian ibadah umum kita jam 7:30 di sini di Permata jam 9:30, hari Selasa depan doa jam 6:30, dan hari Rabu depan kita dalam malam kita ya. Ya, pokok-pokok doa kita ya, kita doakan mereka ibu-ibu hamil supaya baik dari ibunya, selamat, dan semua Tuhan cukupi. Yang sakit kita doakan ya, siapa-siapa sakit, siapa-siapa ya? Siapa lagi? Bu Tommy, terus ya, Pauline ya. Siapa? Oh, Mama Ibu Lydia, terus siapa? Stefano ya. Kita bangkit diri ya. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang kurang sehat, baik Mama dari Ibu Lydia, Opu Kembar, Ipan juga Stefano, yang lain yang tidak sempat disebut namanya. Tuhan
Tuhan kasihi mereka, Tuhan ampuni pelanggaran mereka, Tuhan basuh dengan darah-Mu segala penyakit mereka. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, darah Yesus mengampuni dosamu, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, entarkan anak-anak-Mu pulang dengan selamat. Begitu juga pakai kami bersaksi, membawa jiwa-jiwa padamu. Terima kasih keluarga di sini, Tuhan berkati Bu Susan, berkati dengan rahmat, damai, sejahtera. Juga saudara kami Henry, pulihkan Tuhan, berikan keterangan kesembuhan padanya Tuhan, supaya dia melihat Tuhan baik, Tuhan sangat baik bagi dia. Terima kasih Tuhan, berkati juga kiri kanan muka belakang dari tempat di mana kami beribadah, CRD CRW di Lurah Camat Mustika, wali kota kami Pak Bodet. Tuhan berkati juga, berkati gubernur kami Pak Ridwan kami dengan wakilnya, presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya, berkati TNI Polri, berkati. Dan biarlah masa pandemi ini Tuhan kiranya memberi kepada umat-Mu perlindungan, penjagaan kepada bangsa ini, khususnya pemerintah mengatasi semua keadaan ekonomi. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pulang. Tuhan beserta. Anak muda bisa bantu.